Aku ini sekarang mahasiswa ilmu aktuaria di Universitas Gadjah Mada, baru masuk bulan Agustus kemarin aku ospek tuh. Dan aku itu lewat jalur SBMPTN, UTBK gitu. Aku nggak lolos SNMPTN by the way. Nah, kemarin UTBK alhamdulillah skor rata-ratanya tuh sekitar 785, sekian, komanya aku nggak inget berapa. Terus kalau teman-teman ada yang mau nanya tentang UTBK, tentang SNM, tentang kelas 12, tentang aktuaria, tentang apapun itu, nanya soal kayak bisa ke sosial media aku aja. Aku lebih aktif di Instagram daripada di Twitter by the way. Jadi DM aku aja Fitriana Arlin, Twitternya juga sama, atau kalau mau email gitu biar formal itu juga boleh, dicatat aja. Ya gitu. Udah segitu aja ya perkenalannya. Oke, kita langsung masuk ke materi. Ini tentang fungsi kuadrat. Sebenarnya apa aja sih yang dipelajarin di materi tentang fungsi kuadrat ini? Pertama itu, teman-teman, kita belajar bareng-bareng nih soal pengertian dari fungsi kuadrat itu apa. Sebenarnya itu apa sih fungsi kuadrat sama persamaan kuadrat itu bedanya apa sih? Itu ntar yang bakal kita bahas. Gitu. Terus bentuk umum dari fungsi kuadrat. Terus juga karena tadi aku sempat nyinggung tentang persamaan kuadrat, berarti mungkin ada persamaannya nih, mungkin juga ada perbedaannya. Jadi kita ada review-review sedikit tentang persamaan kuadrat gitu. Terus kita akan belajar tentang unsur-unsur apa aja yang ada di fungsi kuadrat. Kayak misalkan ada, kalau di persamaan itu kan ada yang namanya akar-akar. Kalau di fungsi kuadrat itu ada apa sih gitu. Terus yang namanya fungsi pasti kita ntar ketemu sama yang namanya kurva alias gambar grafik alias kita akan menggambar-gambar gitu. Jadi, perjalanan kita panjang guys. Kita langsung aja nih ya masuk ke yang pertama, yaitu tentang pengertian dan juga bentuk umumnya. Sebenarnya tuh si fungsi kuadrat ini apa sih? Fungsi kuadrat itu intinya dia itu fungsi. Fungsi itu berarti kalau misalkan dia punya daerah hasil, dia itu cuma punya tepat satu hasil gitu kan. Kalau misalkan dia domainnya itu apa, range-nya nanti apa. Misalkan kita punya nilai X itu tuh sekian. Jawaban nilai Y-nya itu tuh pasti sekian gitu. Pasti nggak mungkin nilai yang lain lagi. Nah, itu tuh bedanya fungsi sama, aduh aku lupa satu lagi kalau materi relasi. Nah, terus dia itu yang bisa bedain namanya juga kuadrat, jadi dia itu berderajat 2. Di sini nih poin penting banget, yaitu dia berderajat 2. Jadi pangkat terbesarnya itu tuh 2 dalam bentuk variabel X. Sebenarnya tuh bentuk variabelnya nggak wajib X. Cuma kan karena kita belajar tentang fungsi, nanti hubungannya sama grafik, berarti kita gambar ini dong, garis koordinat gitu dong, yang ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y. Makanya kalau di fungsi itu lebih sering pakainya variabel X gitu. Terus dia itu punya kurva bentuknya parabola. Bentuk parabola tuh kayak gimana sih? Intinya kayak gini nih, seret. Kayak gitu. Apakah dia itu lokasinya selalu di sini? Enggak juga. Bisa juga di sini aku pindahin nanti di sini, bisa juga nanti di sini, bisa juga di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, suka-suka. Tergantung sama nilai atau persamaan dari fungsinya tuh kayak gimana gitu. Terus biasa ditulis dalam bentuk persamaan umumnya tuh ini nih. AX kuadrat plus BX plus C. Nah, maksud dari derajat 2 tuh ini, pangkat tertingginya ini kayak ketipisan ya, bentar ya. Oke. Maksud dari derajat 2 itu pangkat tertingginya itu di sini 2. Dan dia itu benar-benar pangkat tertinggi ya, bukan yang di sebelah kiri. Misalkan aku tulisnya itu 1 ditambah 2X ditambah 3X kuadrat. Ini Fx sama dengan. Ini juga tetap fungsi kuadrat, walaupun si X kuadratnya itu tuh ada di paling kanan gitu. Walaupun derajat 2-nya itu ada di paling kanan. Bahkan bisa juga kalau misalkan nulisnya nggak teratur gitu, 1 ditambah 3X kuadrat ditambah 2X gitu. Ini juga tetap namanya fungsi kuadrat, karena derajat tertingginya itu tuh pangkat tertinggi, pangkat terbesarnya itu tuh si pangkat 2 gitu. Terus syaratnya itu apa? Syaratnya itu A tidak sama dengan 0. Kenapa kayak gitu? Misalkan nih, kita masukin A-nya 0. Berarti kan 0 dikali sama X kuadrat. 0 dikali X kuadrat itu kan nilainya 0 ya teman-teman ya. Berarti ini jadi 0 ditambah BX ditambah C. Kalau kayak gini jatuhnya, pangkat terbesarnya itu berarti di sini dong, pangkat 1. Oh, nggak jadi fungsi kuadrat, nggak jadi pangkat 2. Makanya syarat yang harus banget diperhatiin itu A-nya tidak sama dengan 0. Gitu ya. Jadi sebenarnya di yang slide ini, poin pentingnya itu apa? Poin pentingnya itu fungsi kuadrat itu derajat 2 nih, pangkat tertingginya. Dan bentuk umumnya itu AX kuadrat plus BX plus C. Iya, benar banget tuh. Ada yang bilang tuh di chat katanya. Jadi persamaan linear ya, Kak, kalau kayak gitu. Oh, itu nggak private chat aku ternyata. Iya, benar-benar. Kalau si BX plus C itu jadinya persamaan linear namanya.
Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Oh iya, by the way, teman-teman kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung private chat aku aja atau ngechat di kolom chat aja atau langsung raise hand atau ngomong, terserah deh. Pokoknya langsung interupsi aja, nggak usah nunggu aku bilang, oke, ada yang mau ditanyain atau enggak gitu ya. Oke? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut bahas yang berikutnya. Tentang quick review nih. Sebenarnya kayak aku bilangin kan tadi fungsi kuadrat ini nih ada hubungannya erat banget dia tuh sama yang namanya persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat itu bentuk depannya itu nggak fx gitu. Intinya kayak gitu. Dan ada beberapa unsur yang harus banget kita ingat-ingat lagi dari persamaan kuadrat di fungsi kuadrat ini. Yang pertama adalah kita harus ingat cara nentuin akar-akar persamaan. Nih, akar-akar persamaan. Terserah teman-teman mau pakai cara kayak gimana. Mau cara pemfaktoran, mau cara rumus ABC itu yang rumusnya panjang banget, atau cara melengkapi kuadrat. Tapi karena kita review, kita coba ulang satu-satu gitu ya. Metode pemfaktoran itu intinya yang kita tuh ntar harus nyari nilai X1 sama X2 yang ini kok dikali berapa jadinya berapa, terus di jumlah itu tuh hasilnya harus berapa gitu. Sebenarnya metode pemfaktoran tuh beda-beda. Tiap guru tuh bisa beda ngajarnya. Teman-teman tuh, aku nggak mau ngerusak hafalan teman-teman waktu SMP kayak gimana, cuma cara aku menghafal mencari faktor itu tuh, kita langsung ke contoh soal aja ya. Gini, tentukan nilai akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus X min 2 menggunakan metode pemfaktoran. Berarti ini nih, kita punya yang namanya X kuadrat plus X min 2 sama dengan 0. Kita cari cara pemfaktoran yang aku diajarin dari dulu SMP itu, kalau dikali, dia itu hasilnya harus ini dikali sama ini, 1 dikali sama min 2, ini bilangan berapa, kali berapa. Kalau dijumlah itu berapa tambah berapa, yang hasilnya itu si dia nih di tengah-tengah ini. Hasilnya berarti 1 kan. Bilangan berapa coba? Dikali hasilnya min 2, dijumlah hasilnya 1. Ada yang tahu? Dikali hasilnya min 2 dijumlah hasilnya 1. Plus 2 sama min 1, Kak. Nah, benar banget. Plus 2 sama min 1. Berarti di sini ada plus 2, sini min 1, ini plus 2, ini min 1. Berarti nanti nilai dari, apa sih kalau dibikin kurung-kurung kayak yang tadi di sini nih, berarti dia itu tuh X plus 2, X min 1 sama dengan 0. Nah, nilai X1-nya berapa? Ini harus kita gini nih. X plus 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 2. Di sini X min 1 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 1. Ini deh, kita dapat X1-nya itu min 2, X2-nya itu 1. Kak, kalau misalkan ditukar, gimana? X1-nya yang 1, X2-nya yang min 2? Nggak apa-apa, sama aja. Cuma emang lebih baik kalau teman-teman nulisnya itu dari yang bilangan terkecil dulu, baru yang terbesar. Gitu. Cuma biasanya itu nggak ngaruh banyak sih. Kita lanjut ya ke yang metode berikutnya. Kita ingat-ingat lagi kalau ternyata di materi tentang persamaan kuadrat itu ada metode namanya melengkapi kuadrat sempurna. Ini tuh yang agak tricky menurut aku, ini tuh salah satu yang paling jarang aku pakai karena males gitu. Depannya itu gini teman-teman, depannya itu kan di sini ada koefisien ya. Di sini kan aslinya itu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. By the way, maaf ya kalau tulisan aku jelek, tapi insya Allah bisa kebaca. Step pertama adalah kita harus ilangin koefisien yang ada di X kuadrat. Berarti kita harus ngilangin si A ini. Gimana caranya kita ngilangin si A? Berarti kita harus ngebagi persamaan ini dengan A dong. Kita bagi sama yang namanya A. Berarti jadinya apa? Jadinya X kuadrat ditambah B per A, X ditambah C per A. Sama dengan 0. Masih kecap ya? Masih nyambung ya? Oke. Kita lanjut. Setelah si koefisien dari X kuadrat itu hilang, kita tambahin di masing-masing ruasnya, ruas kanan sama ruas kiri dengan si itu B per 2A dikuadratin. Namanya juga melengkapi kuadrat sempurna. Berarti ada ditambahin sesuatu kuadrat gitu. Nah, habis itu berarti, sorry teman-teman, aku keloncat satu. Pertama, yang kedua itu kita pindahin si konstanta ini ke sebelah kanan, ke ruas kanan. Jadi gini, X kuadrat ditambah B per AX sama dengan C per A-nya dipindahin ke ruas kanan. Berarti kan jadi minus kan? Jadi minus C per A. Oke, nah step berikutnya baru kita sama-sama jumlahin ruas kanan sama kiri dengan B per 2A dikuadratin. Berarti
X kuadrat ditambah B per AX ditambah sama itu. B per 2A dikuadratin. Sama dengan min C per A ditambah juga sama nih. B per A, B per 2A maksudnya dikuadratin. Gitu. Mungkin ini tuh masih abu-abu banget gitu ya, karena isinya apa sih, variabel-variabel doang, nggak jelas gitu, susah cara ngingetnya. Kita langsung ke contoh soal ya. Ini persamaannya sama kayak persamaan yang tadi, cuma metodenya itu metode melengkapi kuadrat sempurna. Berarti kita tulis dulu nih persamaannya, X kuadrat ditambah X dikurang 2 sama dengan 0. Kita bagi nilai koefisien dari X kuadrat itu harus 1 ya. Di sini udah 1 atau belum? Udah 1 kan di sini aslinya, kan nggak ditulis. Jadi nggak usah dibagi lagi. Ya boleh sih kalau teman-teman mau ngebagi 1. Terus step berikutnya adalah konstanta alias yang nggak punya variabel ini. Iya benar, lebih ribet. Yang nggak punya variabel ini kita harus pindahin ke sebelah kanan. Berarti jadinya X kuadrat ditambah X sama dengan min 2 pindahin ke sebelah kanan. Jadinya 2 plus 2. Yang berikutnya adalah kita tambahin sama tadi apa tuh? B per 2A dikuadratin. Ini nih. Ini tuh melengkapi kuadrat sempurna tuh intinya ini. Berarti kuras kirinya dulu nih. Kita jumlahin sama B per 2A. B-nya itu adalah koefisien dari si X ini. Si D nih di sini nih. Nilainya berapa? Oh, nilainya 1 guys, ternyata guys. Kita tambahin sama 1 dibagi sama 2 dikali A. A itu apa sih? A itu koefisien dari si X kuadrat di sini nih. Nilainya berapa? Oh, 1 juga. Ini dikali 1, terus ini dikuadratin. Berarti, maaf ya. Nah, sama dengan 2 dikali, sama tuh, 1 per 2 dikali 1 dikuadratin. Terus, baru ini kita selesaikan. Jadinya X kuadrat ditambah X ditambah 1 per 4 sama dengan 2 dikali 1 per 4. Nah, habis itu, ini baru kita pindahin ke yang sama ruasnya. Berarti ini X kuadrat ditambah X ditambah 1 per 4. Aduh, sebentar guys. Aduh, aku mau bersin. Oke. Sama dengan 2 dikali 1 per 4. Salah. Ini seharusnya dicoret. Jadinya 2 dikali setengah. Nah, kalau udah, nanti teman-teman bisa selesaiin. Nanti bakalan ketemu juga tuh hasilnya X min... Tadi berapa tuh? Maaf, aku lupa. Oh, X plus 2 sama X min 1. Gitu. Nah, yang berikutnya, ini yang cara yang aku saranin kalau teman-teman pakai itu kalau angkanya tuh pertama angkanya gede-gede. Yang kedua, kalau misalkan angkanya nggak gede-gede, angkanya tuh jarang kita temuin. Jadi susah dicari tuh berapa kali berapa ya yang hasilnya segini, berapa jumlah berapa ya hasilnya segini. Jadi teman-teman boleh nih pakai si rumus ABC. Rumusnya itu apa? Rumusnya adalah min B plus minus akar diskriminan per 2A. Diskriminan itu apa? Diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Jadi kalau ditulis ulang rumusnya itu jadinya nilai X1, X2-nya itu min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Gitu deh. Nah, ini kayak gimana cara pembuktiannya? Kita coba ya di persamaan yang sama juga. Ini lebih baik kalau misalkan kayak gini, teman-teman masih bingung, kita identifikasi dulu nilai A, B, sama C-nya itu berapa. Nilai A-nya itu kan berarti 1 ya. A-nya sama dengan 1, ini nilai B juga nih. Ini nilai B-nya sama dengan 1, ini nilai C. Jangan lupa minusnya juga ke bawah ya, guys. C-nya itu sama dengan minus 2. Tadi rumus ABC itu apa? Aku juga nggak ngerti ya kenapa namanya rumus ABC. Jelek banget gitu gak sih? Kayak aneh aja gitu. Oke, ini rumusnya adalah min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Oke. Rumus kecap. Oh, iya benar. Kecap ABC. Oke. Ntar aku bikin rumus bangun juga ya. Kita cari dulu X1. Nah, sebenarnya plus minus tuh gimana sih? Kak, gimana Kak cara ngitung plus minus? Ini tuh sebenarnya untuk X1 nilainya plus, terus untuk X2 nilainya minus. Oh, iya benar-benar. Oke. Oke, nanti aku kasih jeda. Abis ini ya, abis ini. By the way, nanti tuh ini coret-coretannya aku kirim ke grup Telegram juga kok. Jadi, insya Allah, ya kalau bisa dibaca mah bisa kepake. Oke, kita lanjut ya.
Kita coba X1-nya itu versi plusnya dulu, versi tambah. Jadi min B plus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A gitu. Oke, min B. B-nya itu 1, berarti min 1. Ditambah akar dari B-nya itu tadi 1 dikuadratin. Dikurang 4 dikali A-nya itu berapa guys? A-nya itu adalah 1 juga. C-nya itu berapa? C-nya itu adalah min 2. Seret. Per 2 dikali A-nya berapa? A-nya 1 lagi. Ayo kita hitung satu-satu. Min 1 plus akar dari 1 min 4 dikali min 2. Hasilnya adalah 8. Berarti 1 ditambah 8. Dibagi sama 2. Kita hitung lagi, min 1 ditambah akar 9. Oke, nggak muat. Wah, oke. Berarti min 1, aduh maaf ya, aku tuh receh banget. Min 1 ditambah akar 9 berapa guys? 3. Mantap. Ya, akar 9 itu 3, terus per 2 gitu. Min 1 tambah 3, 2. 2 bagi 2, 1. Jawabannya 2 sama min 4. Enggak, ini kan persamaannya sama. Jadi jawabannya bakalan sama juga sebenarnya. Oke. Nah, terus kita bikin X2. X2-nya itu versi minusnya. Berarti min B, min akar dari B kuadrat min 4AC per 2. Ini teman-teman ada yang mau bantu ngitungin nggak? Kalau udah ada yang ketemu jawabannya langsung tulis aja di chat ya. Atau ngomong juga nggak apa-apa. Iya benar, jawabannya sama. Oke, min B berarti min 1, min akar dari 1 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya berapa tadi? 1. C-nya berapa tadi? Min 2. Seret. Per 2A. Sebenarnya aku mau kasih life hacks ya. Aku mau ngasih tips and trick. Semua angkanya itu tuh sama aja, bedanya cuma di sini. Jadi hasil hitungnya itu tuh min 1. Ini min, karena tadi kan ini plus nih, sekarang jadi min. Akar dari 9 dibagi sama 2. Kan sama semua tuh. Gitu. Jadi ini berapa nih? Min 1 dikurang sama akar 9 itu kan 3. Min 1 dikurang min 3, min 4. Min 4 bagi 2, hasilnya adalah 2. Jadi gitu deh jawabannya. X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 2. Tuh, salah, min 2 maksudnya. Maaf, ini hilang. Nah, kan ini X1 sama 2-nya kebalik kan? Sama yang tadi pertama. Maaf tangannya kayak gini. Sama yang tadi pertama. Cuma ya udah nggak mengubah hasil kecuali kalau nanti misalkan di soal ditulisin katanya X1 nilainya harus lebih kecil daripada X2, itu beda kasus gitu. Iya benar, ini buat yang angkanya susah terus gede. Ini by the way yang mau screenshot boleh screenshot aja dulu. Aku hitung ya. Wah, aku hitung. Aku tunggu. 3, 2, 1. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain sampai sini masih aman kan ya? Itu yang dicari. Oke, ada yang nanya ternyata. Itu yang dicari harusnya dua-duanya ya Kak. Yang 1 plus, yang 1 yang minus. Iya benar. Tapi kita tuh nggak bisa nyari langsung nilai plus minus gitu. Harus dicari satu-satu. Nilai plusnya dulu, baru nilai minusnya dulu. Kak, rumusnya berarti harus hafal ya? Iya benar. Sebenarnya tuh rumus ABC ini ada penurunannya dari yang metode melengkapi kuadrat sempurna. Tapi kan metode melengkapi kuadrat sempurna aja udah pusing kan nih tadi B per 2A terus dikuadratin itu. Nah itu tuh ntar bisa diturunin dapat rumus ABC sebenarnya. Cuma aku nggak ngasih tahu di sini karena kita juga keterbatasan waktu. Kalau teman-teman mau cari tahu gimana penurunan rumusnya, bisa cari aja di Google penurunan rumus ABC gitu. Aku pernah dikasih tahu sama guruku terus aku kayak oh my god gitu. Kak, untuk penjelasan materinya boleh agak pelan nggak? Oh, oke. Sorry. Makasih masukannya. Ini gimana? Yang ini udah nyambung. Kak, kalau akar kembar itu maksudnya gimana ya? Nanti aku jelasin, itu ada waktunya, Ini buat angkanya susah terus gede ya? Iya sih, kayak gitu. Atau tergantung juga, misalkan angkanya nggak gede, cuma kayaknya teman-teman tuh jarang ketemu gitu. Ntar tuh kalau teman-teman latihan UTBK ya, ketemu persamaannya tuh ini lagi, kayak gini nih, X kuadrat plus X min 2 itu lagi. Terus ntar yang pasangannya 3 sama 4, yang pasangannya berapa lagi gitu. Ntar kalau jarang ketemu tuh baru mulai biasa pakai rumus ABC. Apakah rumus harus hafal? Ntar juga hafal sendiri kok, otomatis beneran deh. Nggak perlu teman-teman rumus ABC sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A gitu. Enggak usah. Sering-sering aja latihan soal gitu. Ntar juga hafal. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut.
Ini masih ke yang si hubungan-hubungan dari persamaan kuadrat sama si fungsi kuadrat. Kalau yang tadi kita udah menentukan nilai akar-akar, di sini itu kita harus memahami dan menghafal sifat-sifat dari akar-akar persamaan kuadrat. Kan misal kita punya persamaan nih, ax kuadrat plus bx plus c. Terus akar-akarnya itu x1 sama x2. Kayak yang dari tadi kita bahas gitu, x1 sama x2. Nah, ternyata dia itu punya hubungan loh. Kalau misalkan dia dijumlah, dikali, dikurang, itu tuh punya sifat-sifatnya tersendiri. Kalau misalkan X1 ditambah sama X2, itu tuh hasilnya sama aja kayak min B per A. B-nya itu apa? B-nya itu ini nih, koefisien dari si X. A-nya itu apa? A-nya itu ini, koefisien dari si X kuadrat. Kayak gitu. Nih ya, kayak ini si rumusnya. Ini sebenarnya ini juga aku lagi-lagi bilang aku nggak menyarankan kalian buat ngafalin. Tapi ketika kalian ketemu soal nanti itu udah kebiasaan beneran. Kalian kan matematika itu kuncinya latihan soal ya. PK itu kuncinya latihan soal gitu. Ntar tuh teman-teman tuh bisa happy gitu loh pas lagi ngerjain. Wah asik banget ketemu soalnya gini lagi. Ah aku bisa nih gitu. Karena itu ketika aku udah bisa tuh aku kayak, ya gampang ini. Oke lanjut gitu. Terus kita lanjut. Kalau misalkan dikali, hubungannya kalau dikali itu tuh si C dibagi sama si A. Sebenarnya ini itu tuh didapatnya itu dari teman-teman cara ngefaktorin. Kan aku bilang ya, tadi itu cara aku ngefaktorin itu bilangan berapa dikali berapa, hasilnya itu si konstanta ini dibagi sama ini kan. Oh, ya emang kayak gitu. Emang kayak gitu cara ngefaktorin. Berarti kan ini nilai si X1 dikali sama nilai X2 emang nilainya itu C per A gitu. Terus bilangan berapa ditambah sama berapa yang hasilnya itu tuh si ini nih, si B-nya ini nih. Oh, ya kayak gitu karena emang X1 ditambah sama X2 itu hasilnya adalah min B per A kayak si ini. Kayak si ini gitu. Nah, sebenarnya ada satu lagi, yaitu si X1 dikurang sama X2. Cuma ini tuh jarang banget keluar. Sekalinya keluar tuh, aku udah, oke, sifat yang ini tuh apa ya? Ini ya. Nah, ternyata tuh dia punya rumusnya sendiri, punya sifatnya tersendiri, yaitu nanti hasilnya sama aja kayak akar D atau akar diskriminan per A. Diskriminan itu apa? Tadi yang si B kuadrat min 4AC per A. Di sini ada tanda mutlak sebentar ya. Oke. Di sini ada tanda mutlaknya karena biasanya itu di soal nggak dikasih tahu gitu kan nilai X1 atau X2 lebih besar yang mana. Intinya itu kalau dicari selisihnya hasilnya adalah selisih dari akar diskriminan per A. Terus di sini ada yang nanyain ke aku. Kak, B-nya itu kenapa min B? Kan di situnya plus. Karena nanti itu kita itu di sini ketemu nilai, misalkan kayak tadi ya, nilainya itu kita ketemu min 2 sama 1. Tadi min 2 sama 1. Tadi min 2 sama 1 apa min? Sebentar. Oh, plus 2 sama min 1 kan yang di sini yang di hasil perkaliannya itu. Sebentar ya guys. Maaf guys. Oke. Kita di sini aja. Tadi berapa ditambah berapa yang hasilnya itu aku bilang B kan sama aja kayak si B. Kita tadi pakainya itu adalah plus 2 sama minus 1. Tapi ini itu kan begitu dimasukin ke bentuk persamaan jadinya X plus 2 X minus 1 kan. Sama dengan si B-nya itu. Sama dengan 1 gitu. Nah, kalau ditanya X1-nya itu berapa? X1-nya itu kan dari X plus 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan min 2. Oh, X1 itu sama dengan min 2. Terus kalau X2 itu juga gitu kan. X min 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan 1. Dia tuh kebalikan tanda gitu loh. Di sini. Jadi X1-nya itu sama dengan min 2. Sementara kalau kita cari di nilai yang berapa ya, tambah berapa yang hasilnya itu tuh jadi sama kayak si B. Itu tuh tandanya masih versi positifnya, anggapnya kayak gitu. Nah, sementara kalau di akar-akar itu tuh udah yang versi negatifnya. Makanya kenapa pas lagi dia di sifat penjumlahan, itu tuh dikali sama minus gitu. Gimana guys? Aku ngajarin kecepatan nggak sih? Atau belibet gitu? Maaf ya kalau ternyata tiba-tiba belibet di tengah jalan. Aku kadang ngerasa kayaknya tadi belibet gitu. Oke, ini yang mau di SS dulu boleh sebelum kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Wah, udah contoh soal. Oke.
Kita baca bareng-bareng dulu ya. Ini aku dapat dari soal les deh kalau nggak salah. Salah satu akar-akar persamaan kuadrat, x kuadrat dikurang 3a-5 dikali sama x ditambah 3 sama dengan 0. Adalah 3 kali akar yang lain. Oke. Perkalian dari nilai-nilai A yang memenuhi persamaan tersebut adalah, wah apa nih maksudnya nih? Kita coba kerjain pelan-pelan. Kita coba artiin maksudnya. Salah satu akar-akar persamaan kuadrat. Berarti kita anggap di sini nilainya adalah x1. Adalah 3 kali akar-akar yang lain. Oke, akar yang lain ini kita anggap nilainya x2. Berarti kita bisa tulis diketahuinya itu x1 sama dengan 3 kali x2 gitu ya. Terus perkalian dari nilai A yang memenuhi persamaan tersebut. Itu pertanyaannya. Ditanya adalah nilai A. Kalau dikali sama nilai A lagi itu berapa gitu. Dia kayak gitu. Oke. Di sini kuncinya adalah kita pakai sifat dari penjumlahan sifat dari akar-akar yang tadi. Yang x1 ditambah x2 sama dengan min B per A. X1 dikali X2 itu sama dengan C per A. Kita coba ya sifat yang pertama dulu ya. Sifat yang penjumlahan. Oke, sifat yang pertama. X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. X1-nya itu berapa? X1-nya itu 3 kali X2 ternyata guys. Berarti 3 kali X2 ditambah sama X2 sama dengan min. B-nya itu berapa sih? Ini, B-nya itu min 3A min 5. Oke, min ketemu min plus ya. Ini berarti minusnya aku coret aja. Berarti di sini 3A min 5. Nilai A-nya berapa? Di sini nggak ditulis, berarti 1 kan? Per 1. Oke, berarti di sini kita tahu bahwa 4X2 sama dengan 3A min 5. Ini kita biarin aja dulu. Nanti sampai kita ketemu persamaan kedua, baru kita cari tahu nih, mana nih yang lebih enak buat kita pindah ruasin. Persamaan yang kedua. Katanya X1 dikali sama X2 sama dengan C per A. X1-nya tadi 3 kali X2. Berarti 3 kali X2 dikali sama X2 sama dengan C per A. C-nya itu 3. 3 per A-nya itu 1. X2 dikali X2 itu jadinya X2 kuadrat kan. 3 kali X2 kuadrat, aduh jelek ya nulisnya. 3 kali X2 kuadrat sama dengan 3. Oke, 3-nya yang bisa kita coret. Jadi X2 kuadratnya itu sama dengan 1. Berarti nilai X2-nya berapa? 1. Plus minus 1. Nah, itu dia, benar banget. X2-nya itu adalah plus minus 1. Ada 2 kemungkinannya, teman-teman. Jadi itu kalau misalkan nilai berapa kuadrat sama dengan 1. Misalkan nilai dari X2 kuadrat sama dengan 4. Nanti nilai X2-nya itu tuh akar dari 4. Akar 4 itu berapa? Plus minus 2. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalkan plus 2 dikuadratin, hasilnya juga 4. Minus 2 dikuadratin, itu hasilnya juga 4. Kayak gitu. Ya, kayak gitu. Jadi ini hati-hati ya, di sini harus plus minus. Oke, kita pakai dulu kemungkinan yang pertama. Kalau kemungkinan pertama, X2-nya itu sama dengan 1, berarti nilai X1-nya berapa? 3 kali X2. 3 kali 1 sama dengan 3. Oke. Terus kita pakai kemungkinan yang kedua. X2-nya itu sama dengan min 1. Berarti X1-nya itu sama dengan 3 dikali min 1. Sama dengan min 3. Oke. Kita punya 2 kemungkinan nih. Nah, kita selesaiin dulu nih yang ini. Karena ditanyanya itu nilai A yang memenuhi, berarti ini kita pindah ruasin aja ya. 3A sama dengan 4X2 plus 5. Kayaknya bingungin ya? Sorry. Gini. 4X2 plus 5 sama dengan 3A. Oke, berarti nilai A-nya itu sama dengan 4X2 plus 5 per 3. Gitu ya. Maaf ya, aku nulis dari kiri ke kanan ke kiri lagi, udah kayak bahasa Arab. Kita bawa ke sini deh. Kita bawa ke sini. Berarti nilai A kemungkinan yang pertamanya adalah kemungkinan pertama sama dengan 4 dikali X2. X2 yang pertama mungkinnya berapa? Nilainya 1, ternyata guys. 4 dikali 1 ditambah 5 dibagi 3. 4 kali 1, 4. Tambah 5, 9. Bagi 3, 3. Kemungkinan yang kedua, 4 dikali sama min 1. Kan yang kemungkinan keduanya. Min 1 ditambah sama 5 dibagi sama 3. 4 kali min 1, min 4. Min 4 tambah 5, 1. 1 per 3 berarti kan. 1 per 3. Oke. Pertanyaannya tadi apa? Perkalian dari nilai A yang memenuhi. Nilai-nilai A yang memenuhi. Berarti intinya itu adalah A1 dikali sama A2.
Berarti 3 dikali sama 1/3. Seret. Mantap. Jawabannya adalah 1. Gitu. Gimana? Ada yang bingung pas di tahap mana gitu? Ini tunggu dulu ya. Aku sambil minum dulu. Teman-teman bisa memahami, bisa nyatet, bisa screenshot, terserah. Oke, masih aman. By the way, kayaknya tadi ini banyak yang baru joinan juga gitu. Aku share ulang link presensi ya, bentar ya. Sebentar. Kak, nanti boleh nggak ke soal pertama? Karena aku ketinggalan. Oh, soal pertama itu tadi cuma nentuin akar-akar. Oke, boleh deh. Nanti ya, tapi kalau udah sampai akhir banget terus ternyata kita masih bisa melanjutkan. Ini by the way, yang belum isi presensi, jangan lupa isi presensi ya, guys. Ini sedikit fun fact buat teman-teman yang mau UTBK juga. Yang benar itu namanya, tolong pelanin lagi. Oke. Yang benar itu namanya presensi loh, bukan absensi. Kalau presensi itu hadir, present itu artinya hadir kan. Kalau misalkan kita di absen sama pakai versi bahasa Inggris, iya present gitu. Sementara absen itu artinya tidak hadir gitu. Jadi absensi itu seharusnya daftar ketidakhadiran gitu, bukan daftar hadir. Jadi yang benar isi presensi, isi daftar hadir, bukan isi daftar tidak hadir. Gitu. Oke, ini kita lanjut ya. Iya, maaf ya, itu aku kasih selingan bahasa Indonesia karena aku suka sama belajar kata-kata bahasa Indonesia. Wah, ternyata kayak gini gitu. Oke. Kita lanjut. Oh, bentar Kak, aku kurang ngerti. Yang mana? Ngomong aja. Kak, maaf mau mau menyimpulkan kali ya. Kan itu kan ada X1 plus X2 yang sama dengan min B per A itu kan, Kak. Nah, berarti itu kenapa kayak dicarinya tuh A-nya bukan kayak dicari X2-nya juga. Ya, aku kurang ngerti deh, sumpah kayak aku bingung. Aku kira kayak gimana ya? Ya, aku masih bingung deh daerah situ. Oh, kayaknya gini. Aku tahu. Kamu bingung di A yang maksudnya apa gitu. Kita ganti. Oke. Ini salah aku nulis soal. Seharusnya jangan 3A-5, tapi 3P kita coba ya. Soalnya itu 3P min 5, ini ditanya nilai P yang mungkin gitu. Nah, jadi di sini itu ini yang aku ganti, aku hitamin aja ya guys biar kelihatan bedanya. Ini 3P, ini 3P. Ini P sama dengan ini juga salah. Oke, ditanya itu P dikali sama P. Ini P yang pertama, ini P yang kedua, ini P1, ini P2. Nah, kayak gitu. Jadi, buat ini kayak gini nggak sih yang kamu maksud? A yang di sini, yang ada di rumus ini, itu tuh maksudnya koefisien dari X kuadrat. Sementara kalau yang ditanya jadi soal, itu si P ini, maaf ya, bukan si A. Nah, di sini baru masuk ke persamaan. Gitu nggak yang kamu bingungin? Apa-apa? Ini lebih jelas nggak? Iya Kak. Terus kalau yang rumusnya X1 plus X2 itu berarti buat buat rumus P-nya ya Kak. Terus habis itu yang C per A-nya itu buat kayak variabelnya gitu ya nggak sih? Buat koefisien itu deh pokoknya yang dimasuk-masukin itu. Ya nggak sih? Aku agak bingung soalnya. Oke. X1 plus X2 itu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat yang di sini. Kan ini nih persamaan kuadratnya ya. X kuadrat min 3P min 5 dikali X ditambah 3 sama dengan 0. Kita anggap ini persamaannya nggak kayak gini. Kita anggap kita punya persamaan lain. Ini aku bedain warnanya warna apa ya guys? Biru ya guys? Biru. Kita punya, ya nggak kelihatan banget, nggak kelihatan bedanya. Ini. Kita punya persamaan lain itu misalkan kayak tadi ya, X kuadrat min 2X plus salah plus X min 2 sama dengan 0. Iya, kayak gini. Nah, X1 itu tuh yang tadi hasilnya adalah 2, min 2, X2-nya itu tadi yang hasilnya 1. Jadi, buat cari nilai X1 tambah X2 sama dengan kan min B per A tuh. Kita coba deh, kita buktiin. X1-nya itu tadi min 2.
ditambah X2-nya itu 1 ditambah 1 sama dengan min B. Min B di sini ini kan ini ya. Min 1 per, bentar ya guys. Oh iya benar. Per 1. Min 2 tambah 1, min 1. Min 1 per 1 juga min 1. Oh berarti benar dong si rumusnya ini. Nah jadi gitu. Jadi si rumus min B per A sama C per A ini itu buat cari sifat-sifat dari akar-akarnya. Nah, hubungannya sama P apa? Ternyata P itu tuh nyempil nih di nilai si B, di nilai koefisien si X. Makanya di situ tiba-tiba ada nilai si P gitu di tengah-tengah. Masih apa makin bingung dari Enggak, Kak. Makasih, Kak. Udah ngerti. Oke, mantap. Gimana, guys? Udah mulai refresh otaknya? Ini masih banyak loh. Ini page-nya tuh 12/17. Enggak. Santai-santai. Kita bisa lanjut? Kak mau tanya, Kak. Apa tuh? Itu kan yang di nomor 1, X2 sama dengan 1. Terus X1 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Berarti itu apa ya? C kali A gitu? Oh, ini. Yang ini ya? Iya. Kita balikin lagi ke sini, guys. Yang tadi diketahui. Kan diketahui katanya salah satu akar-akar persamaan kuadrat adalah 3 kali akar-akar yang lain kan. Berarti X1 sama dengan 3 kali X2. Kita masukin di sini. X1 sama dengan 3 kali X2. Ini aku tulis ya, nyempil ya. Sama dengan 3 kali X2. Terus nilai X2-nya itu kan dari 1. Makanya 3 kali 1 sama dengan 3. Gitu. Terus X2-nya juga gitu. Nah, kalau mau dibuktiin jadi C per A itu juga bisa. Kan tadi, berarti kan kita dapat nih, X1-nya itu sama dengan 3 nih. X2-nya itu sama dengan 1. Terus katanya X1 kali X2 itu sama dengan C per A. C-nya itu berapa? C-nya ini 3. Berarti sama dengan 3 per A-nya itu 1. Benar nggak? 3 kali 1 sama dengan 3 per 1. Sama, benar. Sama-sama 3. Berarti sifat yang ada di sini, di rumus-rumusan ini, udah sesuai nih sama si persamaan. Gitu. Gimana? Aman? Clear? Aman-aman, Kak. Makasih. Mantap. Ada lagi yang mau ditanyain? Wah, asik nih. Makin memanas otak kalian. Kalian mulai terpancing gitu. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Seret. Oh, berikutnya. Oke, kita udah masuk ke fungsi kuadrat lagi. Kayak yang tadi, persamaan umumnya itu kan ada fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Terus, ternyata kalau kita ngegambar si kurva grafik, apa ya sebutnya kurva si parabolanya itu, dia itu punya yang namanya titik puncak, punya sumbu simetri, punya apa lagi lah antara segala macam. Titik puncak itu apa? Fun fact-nya, titik puncak itu nggak selalu di puncak, bisa aja dia justru di paling bawah gitu, tergantung kurvanya ngadep mana. Misalkan kurvanya itu ngadepnya kayak gini gitu. Berarti ini benar dong, puncaknya di paling atas di sini gitu. Ini namanya titik puncak. Titik puncak. Ini juga namanya titik puncak walaupun ada di bawah. Tapi namanya itu kalau ini karena di bawah berarti dia disebutnya minimum. Minimum. Oke, kalau di sini namanya maksimum. Maksimum gitu. Karena di atas gitu kan. Atas maksimal gitu, di bawah minimal gitu. Ya, itu sebutannya. Nah, karena di sini itu tuh kodenya adalah titik, berarti kita itu perlu 2 unsur dong, sumbu X dan sumbu Y. Berarti kita punya nih yang namanya XP dengan YP. P-nya itu apa? P-nya itu puncak, guys. Jadi X puncak, Y puncak. Nah, kita ketemu dia itu ternyata sama aja nilainya itu kayak minus B per 2A dengan minus D per 4A. Kalau ntar kebalik-balik, Kak, tadi tuh yang min B per A sama min B per 2A itu tuh bedanya tuh apa ya? Kalau min B per A itu X1 tambah X2. Kalau min B per 2A itu tuh nilai dari X puncak. Ini kita udah beda topik gitu. Kalau yang tadi persamaan, kita itu sekarang belajar tentang fungsinya, tentang yang ada di gambar grafik ini gitu. Oke, implementasinya itu kayak gimana? Kita punya nih, misal kita anggap dulu ya si X puncaknya dulu. Katanya itu nilainya adalah min B per 2A. Dari persamaan sini, AX kuadrat plus BX plus C. Berarti B itu adalah koefisien dari X, terus A itu ya udah sama koefisien dari X kuadrat. Cuma di sini min B per 2A. Terus,
Kalau si Y puncak itu minus D per 4A. D-nya itu apa? Masih sama, diskriminan juga. Diskriminan itu apa? B kuadrat min 4AC per 4A. Kayak gitu. Jadi entar itu dipakainya di mana? Aku tekenin lagi. Dipakainya itu ketika entar kalian ketemu berdasarkan grafik fungsi bla 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 kayak gitu, atau enggak diketahui grafik fungsi apa memiliki nilai maksimum, memiliki nilai minimum bla 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 kayak gitu. Oh iya, terus satu lagi, kalau ditanya titik berarti dia itu tuh nanti bakal dikasih taunya XP sama YP. Tapi kalau di soal itu nanti ditulisnya nilai minimum, atau ada juga sebutannya nilai maksimum. Ini itu cuma si sumbu Y-nya, YP-nya doang. Nah, nilainya itu minimum atau maksimum tergantung sama posisi grafiknya. Nanti dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah gitu. Apakah bisa diketahui? Bisa banget. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya sumbu simetri. Kayak yang kita tahu, misal kita belajar tentang, nih aku punya amplop. Ada persegi panjang gitu kan bentuknya. Kan dia sumbu simetri itu ada dua ya. Di tengah sini sama di tengah sini, sama yang horizontal gini. Sumbu simetri itu apa? Yang membagi dua bangun itu sama besar. Ya mati, maaf guys. Maaf. Oke, aku kaget sendiri. Nah, sama juga kayak si parabolanya ini, karena kurva parabola itu dia simetri, jadi dia bentuknya kayak gini, benar-benar ini gara-gara aku bikinnya manual. Ya. Ini gara-gara aku bikinnya manual aja ya, jadi mungkin kanan kirinya gedenya nggak sama, tapi dia tuh aslinya sama. Nah, sumbu simetri itu gimana? Ini tuh dari titik puncaknya nih, dia dibagi dua. Gitu. Jadi kalau dia dilipat gitu, itu bakalan ketemu tuh garisnya satu sama lain. Nah, sumbu simetri ini kan berarti kalau kita gambar garis koordinat, ini sumbu X, ini sumbu Y, dia itu tuh nilainya ada di X kan? Ini kan di X puncak. Makanya sumbu simetri itu sama aja kayak nilai si X puncak, sama aja kayak min B per 2A. Kayak gitu. Gimana? Bingung atau enggak? Atau bisa lanjut? Ya, kalian udah mulai nggak respon, berarti udah mulai ngeblank nih. Oke. Kita habis ini pelan-pelan aja. Bentar ya, aku pindahin biar nggak bingung. Kita resize. Gitu. Jadi intinya adalah, masih aman. Sumbu simetri itu dia yang ngebagi bentuk parabolanya itu jadi dua. Dan si grafik parabola ini, grafik dari fungsi kuadrat ini, dia cuma punya satu sumbu simetri ya. Kan nggak bisa tuh dia dilipat kayak gini atas bawah. Dia bisa cuma dilipat kanan kiri. Jadi cuma satu, yaitu di XP. Kita lanjut. Ini yang aku tadi sempat nge-spill, nilai maksimum sama nilai minimum, dia itu tuh ya puncak. Jadi gini, lebih enak tuh emang kalau ada gambar grafiknya juga. Shred. Mantap. Kita bikin lagi di sini, ya nggak lurus. Kita bikin gini dan gini. Jeng-jeng, mantap. Nah, karena dia itu di atas, berarti dia disebutnya maksimum. Karena dia di bawah, berarti dia disebutnya minimum. Udah sih, intinya itu doang. Terus ternyata dia itu sama kayak nilai min D per 4A. Terus, alias D-nya itu B kuadrat min 4AC. Kayak gini. Kak, ini harus banget ya dihafal. Kayak banyak banget dari tadi dihafal. Iya sih, iya sih. Ini fungsi kuadrat tuh salah satu matematika yang lumayan banyak hafal karena banyak ininya, banyak persamaan-persamaannya gitu. Sama aja kayak kalian belajar trigonometri gitu, belajar sin, cos, tan, terus apa segala macam. Itu kan juga dihafal ya, karena ya namanya juga sifat gitu. Ini juga gitu. Jadi, ayo semangat. Kita lanjut ya. By the way, kalau teman-teman mau minum dulu, mau jeda dulu, mau taruh dulu pulpennya, pensilnya, catatannya, boleh. Aku mau minum dulu. Ini sambil kalau ada yang mau akses, boleh. Silakan. Baik, kita lanjut. Nah, ini kita ke contoh soal lagi. Kalau tadi masih ngawang-ngawang, kita coba belajar bareng-bareng. Jika puncak grafik fungsi Y sama dengan PX kuadrat min QX min 1,
sama dengan puncak grafik Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 4, maka nilai P plus Q adalah, oke. Puncak grafik fungsi. Puncak grafik fungsi. Oke, puncaknya. Karena di sini tuh dia bilang bukan titik puncak, tapi nilai puncak. Nilai puncak itu berarti tadi yang dia bilang nilai maksimum atau minimum itu. Berarti ditanya dia itu cuma diketahui YP-nya doang kan. YP-nya dari si persamaan 1 itu sama aja kayak si persamaan 2 ini. Yang ada angka yang mana? Yang si persamaan 2 kan. Jadi yang kita cari yang si persamaan 2 aja. Oke. Y puncak itu tadi katanya adalah minus D per 4A. Alias sama aja kayak min B kuadrat min 4AC per, ini gini ya guys, per 2, per 4A. Oh iya, sorry. Ada satu hal lagi yang mau aku lupa jelasin. Dari kalau misalkan teman-teman males banget ngafalin nilai si Y puncak, ini tuh sebenarnya boleh banget nggak usah ngafalin nih si min D per 4A. Tapi kita cari dulu nilai XP-nya. Jadi yang dihafal tuh cukup si XP aja. Tadi si min B per 2A. Nanti kalau udah ketemu, misal hasil dari XP-nya itu sama dengan 1 gitu nilainya. Nilai 1 ini tinggal dimasukin aja ke fungsi aslinya. Jadi F1, terus nilai X-nya tinggal diganti sama 1 deh. Jadi A dikali sama 1 kuadrat ditambah B dikali 1 tambah C gitu. Jadi nilainya antara A, B, C. Cuma kan A, B, C ini aslinya angka kan. Aslinya misalkan 3X. Oke, kita misalin. Kita coba aja deh, kita coba. Ini aku angkanya ngasal. Maksudnya angka fungsinya itu ngasal. Jadi kemungkinan nggak bagus, cuma ya sudah kan siapa coba. Oke. XP-nya itu dari sini berarti nilainya berapa? XP-nya itu adalah min B per 2A. Ya, beneran jelek, guys. Kita ubah deh. Berapa ya? Ini 1 aja, terus ini 4. Oke. Misalkan kayak gini. Berarti ini nilai ini persamaan si fungsinya nih misalkan, yaitu X kuadrat plus 4X plus 1. Kita cari dulu nilai si X puncaknya, yaitu min B per 2A. Berarti minus B-nya itu 4 per 2 dikali A. A-nya itu 1. Berarti nilainya adalah minus 2. Nah, buat nyari nilai puncak, daripada ngafalin si rumus ini, kita bisa langsung aja masukin nilai min 2-nya ke fungsi asli. F dari min 2 sama dengan min 2 di kuadrat. Tinggal ganti ya nilai X-nya jadi min 2. 4 dikali min 2 ditambah 1. Itu 4 dikurang 8 ditambah 1. 4 dikurang 8, min 4. Min 4 tambah 1, min 3. Apakah benar hasilnya dengan kalau misalkan kita pakai rumus? Kita coba ya, kita coba. Y puncak. Ini sama dengan Y puncak by the way. Sama dengan min B kuadrat min 4AC, ini gini, per 4A. Aku nulis 2A mulu deh. Minus B kuadrat. B kuadrat 4 di kuadrat 16. Kurang 4 dikali A-nya itu tadi 1. Kali C-nya berapa guys? C-nya itu juga 1. Set. Per 4 dikali A-nya berapa? A-nya juga 1. Oke, minus. Dari 16 dikurang 4 dikali 1 dikali 1. 4. 16 dikurang 4, 12. Ya kan? Iya, betul. Minus dari 12 dibagi sama 4. Berapa tuh? Minus 3. Woi, hasilnya sama kan? Antara si pakai rumus sama si yang langsung dimasukin. Jadi ya udah, terserah teman-teman mau pakai yang mana gitu. Misalkan lagi ujian terus lupa sama si rumusnya, ya puncak tuh berapa ya? Ini dia pernya per 4A apa per 2A ya gitu. Selama teman-teman masih ingat sama rumus sama si sifat si X puncak, aman-aman aja sih gitu. Ini yang mau nyatet, yang mau screenshot dulu boleh. Atau kalau ada pertanyaan juga boleh. Oke. Kita lanjut. Dikurang dulu baru dikali ya, Kak. Apanya tuh yang dikurang dulu baru dikali? Oh, enggak kok dikali dulu. Aku 4 dikali 1 dikali 1, 4. Terus 16 dikurang 4, 12. Gitu maksudnya. Terus baru ntar dikali sama minus. Coba. Gitu. Tetap unsur kabatakunya tidak hilang.
Kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang soal ini. Tanggung guys soalnya guys. Nah, kenapa di sini aku lebih pilih pakai rumus dibanding pakai X puncak karena nilai XP-nya belum dicari. Tapi berhubung ini panjang, ngitungnya banyak, jadi aku coba pakai si rumus X puncak ya. Teman-teman kalau nanti habis ini mau nyoba pakai rumus si diskriminan juga boleh. Berarti X puncak itu min B per 2A. B-nya ini, min B. B-nya itu minus 2. Minus 2 dikali minus, itu kan berarti jadi 2 ya. 2 dikali A, A-nya itu 1. 2 dikali 1. 2 per 2 itu 1. Oke, langsung kita masukin ke si Y2, tapi nilainya itu adalah 1. Berarti 1 kuadrat dikurang 2 dikali 1 ditambah 4. Duh, ini jelek. Jadi 1 dikurang 2 ditambah 4. Berapa tuh guys? 1 dikurang 2, min 1. 1. Min 1 tambah 4, 3. Aku nggak salah kan? Oke. Oh, salah. Oke, kita lanjut. Nggak apa-apa. Berarti nilai puncak. Terus kita baca lagi soalnya. Jika puncak grafik fungsi pertama sama dengan puncak grafik fungsi yang kedua. Nah, maka nilai P plus Q-nya itu berapa? Oke, berarti di sini nilai puncaknya dia itu juga sama kan? Yaitu sama dengan 3 kan? Nah, kalau di sini ini baru pakainya mending rumus aja dibandingkan dengan masukin nilai X. Karena nanti variabelnya jadi agak banyak sih seharusnya ya. Jadi oke, langsung kita masukin. Si puncak itu tadi rumusnya adalah min D per 4A sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Minus B kuadrat. B-nya itu adalah min Q. Dikuadratin berarti ya udah Q kuadrat aja ya. Dikurang sama 4. A-nya itu adalah P. C-nya itu adalah min 1. Dibagi sama 4 dikali A. A-nya itu P. Nilainya ini harus sama dengan 3, guys. Kenapa sama dengan 3? Karena nilai puncak dia sama aja kayak ya puncak dia kan. Berarti nilainya 3. Oke, kita coba pecahkan ya satu persatu. Ini minus dikali sama Q kuadrat. Min 4P dikali min 1 berarti kan plus 4P nih. Dibagi sama 4P sama dengan 3. Kita kali silang ya. Kita kali silang kayak gini. Berarti minus dikali Q kuadrat plus 4P sama dengan 12P. Terus kita apa nih namanya? Kita kaliin deh si minusnya ini, min Q kuadrat dikurang 4P sama dengan 12P. Terus min Q kuadrat sama dengan 16P. Berarti Q-nya itu sebentar. Udah salah hitung nggak ya? Seharusnya benar kan ya? Oke. Cukup. Oke, kita pindah ruasin, berarti Q kuadrat itu sama dengan min 16P. Nah, tadi guys, aku juga nggak pernah ngerjain soal ini, by the way. Kita coba kerjain bareng-bareng makanya. Jika puncak grafik fungsi sama dengan puncak grafik lalalala, maka nilai P plus Q-nya berapa? Oke, ini seharusnya udah benar. Terus kita tinggal nyari nilai B kuadrat min 4P plus 4P min Q plus 12P min Q kuadrat plus 4P 12P. Oh iya. Ya. Udah benar kok seharusnya. Tapi ini juga nggak bisa di ini ya. Iya, oke. Si nanti P-nya itu sama dengan Q kuadrat per min 16. Berarti P plus Q, oke. Tadi sempat ngeblank. Berarti P plus Q itu tinggal kita masukin aja. P-nya itu kan kayak Q kuadrat per min 16 nih. Ditambah sama Q. Nilainya sama dengan berapa gitu kan. Kita kaliin biar nggak ada pecahannya. Berarti Q kuadrat dikurang 16 Q.
sama dengan Q dikali, ada guys, Q dikurang 16. Oh, ya. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman ini tinggal coba-coba nilainya itu, berarti kan antara 12 sama 4 kan, berarti enggak. Oke. Ini aku ralat aja soalnya. Nanti aku kirim pembahasannya langsung di grup Telegram ya, karena kayaknya ini ada salah ketik atau gimana deh di bagian si persamaan fungsi yang pertama ya. Nanti aku kirim pembahasannya, tapi seharusnya so far sampai si nilai Q kuadrat caranya itu tuh udah benar. Sampai sini tuh udah benar. Tinggal nyari nilai si P dan Q-nya itu, finalnya itu tuh berapa gitu. Tapi yang penting nilai si puncak pertama sama puncak kedua itu tuh ternyata sama. Oh, ternyata kayak gimana sih cara nyamainnya? Ini tuh kayak gini gitu. Oke, kita lanjut ya. Sebentar lagi tuh kita udah mau selesai by the way. Kita lanjut. Ini tinggal bagian gambar-gambar doang, yaitu tentang si sifat kurva parabola. Pertama, itu berdasarkan si koefisien A. Ini yang aku bilang tadi, yang kenapa sih nilainya itu tuh bisa dibilang minimum, bisa dibilang maksimum, itu gara-gara si koefisien dari si A-nya. Kita ingat persamaan aslinya itu kan ini, AX kuadrat plus BX plus C. Kita coba nih ya, kalau misalkan nilai A-nya itu lebih dari 0, kurvanya itu terbuka ke atas. Berarti kayak gini. Ini, nilai A lebih dari 0. By the way, itu bentuknya seharusnya bagus ya. Terus kalau misalkan A-nya itu kurang dari 0, berarti kurvanya terbuka ke bawah. Ini nilai kalau misalkan dia A-nya kurang dari 0. Kenapa kayak gini? Jujur pas lagi ntar dimasukin ke nilainya gitu, misalkan min X kuadrat ditambah 3X ditambah 4, sama nanti X kuadrat ditambah 3X ditambah 4, terus ntar teman-teman coba-coba gitu nilainya, masukin 0, masukin 1, masukin 2, masukin 3, masukin 4, ntar kebentuknya tuh kayak gini gitu. Jadi ini bisa diingat-ingat aja. Terus yang berikutnya, berdasarkan koefisien si B, berarti koefisien si ini kan. Kalau misalkan nilai A sama B sama, dia itu letak grafiknya ada di kiri sumbu Y. Kayak gini nih maksudnya. Misalkan, ini kan sumbu Y, ini sumbu X ya. Nilai A sama B sama-sama lebih dari, misalkan A-nya lebih dari 0, B-nya juga lebih dari 0. Berarti kurvanya itu terbentuknya kayak gini. Ada di sebelah kiri sumbu Y. Atau nilainya itu sama-sama kurang dari. Kayak gini berarti ntar. Ini, aku pendekin aja ya, biar muat. Nih, nilainya sama-sama kurang dari. Kalau misalkan A-nya kurang dari 0, berarti kan dia ngadepnya ke bawah ya. Nah, dia tuh tetap ada di kiri sumbu Y. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Terus kalau misalkan tanda A sama B beda, misalkan A-nya lebih dari 0, terus B-nya, ini aku tandain ya, ini A lebih dari 0, B lebih dari 0, A kurang dari 0, B-nya juga kurang dari 0. Terus kalau misalkan A-nya lebih dari 0 nih, oke, ini sumbu Y, ini sumbu X, ini A-nya lebih dari 0, B-nya kurang dari 0, berarti kan gara-gara tandanya beda. Berarti dia tinggal berlainan. Kenapa dia ngadepnya kebuka ke atas? Karena titik acuan pertamanya itu nilai A-nya. A-nya itu lebih dari 0. Terus, kita lanjut lagi. Kalau misalkan A-nya itu kurang dari 0, berarti dia terbukanya ke bawah, terus ada di sebelah kanan. A kurang dari 0, B-nya harus lebih dari 0. Gitu. Sebenarnya tuh ini harus dihafalin atau enggak, hafalinnya ini aja. Paling sering keluar tuh A lebih dari 0, A kurang dari 0 ini yang dia itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, itu paling sering keluar. Gitu. Kalau misalkan yang si koefisien B, ingat aja, oh dia sama atau beda. Kalau sama di sebelah kiri, kalau beda adanya di sebelah kanan. Nah, terus konstanta C. Nah, sebenarnya konstanta C ini adalah konstanta nilai perpotongan dia dengan sumbu Y. Jadi gini, misalkan nilai C-nya dia itu positif, parabolanya itu tuh bakalan di sini. Gitu. Dia berpotongannya di sini. Ini kalau nilai A-nya itu lebih dari 0, B-nya itu kurang dari 0, C-nya positif dong. C-nya itu lebih dari 0. Kalau misalkan kurvanya ngadep bawah, tapi C-nya positif, gimana? Bisa nggak? Bisa. Kayak gini ntar. Bentukannya. Gini. Kurvanya ngadep bawah, tapi dia tetap berpotongan sama C-nya itu tuh di sumbu Y positif. Ini sumbu Y. Gitu. Berarti kalau misalkan dia berpotongannya sama sumbu Y negatif, kayak gimana? Kayak gini. Oh my God, jeleknya. Kayak gini. Nah, di sini deh dia berpotongannya. Ini kalau misalkan C-nya kurang dari 0.
Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kak, kalau misalkan dia itu berpotongannya, kalau misalkan kurvanya ngadep atas, gimana? Bisa nggak? Bisa juga. Salah guys. Kayak gini guys. Gitu. Ya asik banget ya gambar-gambar semua isinya. Kayak gini. Gitu. Jadi sebenarnya gimana sih cara baca grafiknya gitu? Pelan-pelan aja cara bacanya kayak gimana. Oh ini ngadepnya ke atas. Ini ngadepnya ke atas. Berarti nilai A-nya itu kurang dari 0. Oh kenapa ya kok dia adanya di kiri sumbu Y? Oh berarti nilai A sama nilai B-nya itu dia berlainan. Ini kurvanya kok ngadep bawah. Oh berarti nilai A-nya itu kurang dari 0. Kenapa ya dia adanya di sebelah kiri sumbu Y? Berarti nilai dia itu nilai dia itu berarti sama. Tadi aku kayak bilang beda ya. Ini seharusnya sama. Oh, berarti dia sama-sama kurang dari. Misal ke C. Wah, dia berpotongan nih sama sumbu Y. Sama sumbu Y positif. Oh, berarti nilai C-nya ini pasti positif nih. Pasti lebih dari 0 nih. Gitu. Terus, kok dia terbuka ke atas ya? Oh, berarti nilai A-nya itu lebih dari 0. Bentar-bentar. Dia di sebelah kanan apa di sebelah kiri ya? Oh, ada di sebelah kanan. Berarti nilai B-nya itu kurang dari 0. Kayak gitu, guys. Bacanya pelan-pelan aja. Kalau misalkan belum kebiasaan, aku saranin banget dari yang pertama, dilihat nilai koefisien si A. Dia itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah ya, baru tentuin nilai A-nya. Itu. Yang kedua, dia itu berpotongan atau enggak ya sama sumbu Y. Kalau berpotongan, dia itu di sebelah atas atau di sebelah bawah gitu. Di sebelah atas berarti C-nya positif, C-nya lebih dari 0. Kalau di sebelah bawah berarti C-nya negatif, kurang dari 0. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Ini yang terakhir, by the way. Habis itu kita kuis, by the way. Nah, nilai diskriminan. Ini itu yang tadi sempat ditanya tentang akar-akar kembar. Kalau digambar, kayak gini. Bentuk, misalnya dia lebih dari 0, memotong sumbu X di 2 titik. Maksudnya apa sih? Maksudnya tuh kayak gini, guys. Jadi dia itu tuh memotong di 2 titik. Di sini sama di sini. Gitu. Terus kalau misalkan nilai D sama dengan 0, dia menyinggung sumbu X di 2 titik. Oh, bentar, ini nggak lurus. Berarti dia tuh ntar kayak gini nih kurvanya. Bentar ya, ini perlu digeser. Nah, kayak gini. Jadi dia itu tuh cuma bersinggungan doang. Kalau yang si memotong 2 titik, di sini itu nilai X1, di sini nilai X2. Nah, kalau di sini, dia itu nilai akarnya itu kembar. Jadi di sini X1 sama dengan X2. Misalkan teman-teman pernah lihat kan pasti persamaan yang X min 2 di kuadrat. Berarti kan X kuadrat min 4X plus 4. Nah, ini tuh nilai X1 sama aja kayak nilai X2. Nilainya sama-sama 2, kayak gitu. Nah, yang berikutnya, dia itu tidak memotong di sumbu X kalau diskriminannya itu kurang dari 0. Dia itu gantung, ntar kayak gini. Dia di atas, nggak berpotongan sama siapa-siapa. Dia ngambang-ngambang gitu lah. Nah, balik lagi, D itu diskriminan. Diskriminan itu apa? B kuadrat min 4AC. Udah deh, gitu aja. Dan ini berlaku nggak cuma yang ngadep ke atas ya, ngadep ke bawah juga. Ntar tinggal bikin aja kebalikannya. Berarti kan ini kayak gini, terus yang ini itu tuh kayak gini, terus yang satu lagi kayak gini. Gitu. Oke. Aku stop. Ini by the way mau di SS aja dulu boleh kok. Habis ini aku drop quizzes. Oh my god, kita ini aku stop share ya by the way ya. Oke. Berhubung udah jam 5.17 juga, aku mau share screen di platform yang berbeda. Sekarang aku share screen dari laptop. Kita kuis, start live. Continue. Dikit kok, cuma 5 soal aja. Soalnya juga insya Allah gampang-gampang. Amin. Gitu, nanti kita bahas. Ini, teman-teman yang mau join bisa masukin kodenya 673890. Atau, aduh, aku share screen-nya. Share screen semuanya lagi. Ya udahlah ya. Ini aku copy link. Oke, di sini. Bentar ya, bentar. Linknya bentar. Bentar. Oke. Jangan serbu chat aku. Itu linknya. Kak, tadi yang awal itu min B kuadrat min 4AC, kenapa yang sebelumnya ada minnya ya, Kak? Oh, karena emang dari rumusnya ada min diskriminan per 4AC. Jadi minnya itu di luarnya gitu, di kurungnya. Aslinya diskriminan itu B kuadrat min 4AC ya. Gitu.
Kak, jadinya bilangan imajiner nggak sih yang D kurang dari 0 ya, yang nggak ada akar-akarnya? Iya benar, jadi imajiner. Jadi ntar akarnya tuh ada akar-akarnya itu ada nilai akarnya gitu. Misalkan 4 akar 3i gitu. Gitu, betul sekali. Yuk, bisa join baru 17 guys. 18. Oke. Itu ya, linknya udah ada di chat ya. Jadi aku sambil minum, aku haus banget. Jam 5.20 kita mulai ya? Ya udah 5.20. Ini ada yang masih mau join lagi? Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1, go. Oke, tuh ada grafik. Ini baru banget nih dibahas tadi nih. Nilai diskriminan dinyatakan oleh D, maka pernyataan yang benar adalah grafiknya ada di bawah sumbu X. Pertama, lihat dulu nilai A-nya. Dia berpotongan. Dia terbuka ke arah mana, berarti A-nya tuh kayak gimana. Ya, waktunya 4, 3, 2, 1. Tenong. Time's up. Kita lihat di leaderboard-nya. Nyebelin banget namanya Cika lah. Octaviana, Fadila Gea, Citra Putri. Oke, segala macam itu. Kita nih, oke, kita lihat dulu ya. Kan di sini itu grafiknya itu dia ada di bawah sumbu, dia terbuka ke bawah nih. Berarti nilai A-nya itu kurang dari 0 dong. Iya, benar. Nah, terus dia itu berpotongan sama sumbu Y negatif. Berarti C-nya juga kurang dari 0. Terus dia itu adanya di sebelah kanan sumbu Y. Berarti nilai A sama B-nya itu berlainan. Berarti tadi A-nya itu udah kurang dari 0, berarti B-nya itu lebih dari 0. Oke, nggak ada ditanya B. Ternyata C-nya itu dia kurang dari 0. Terus karena dia itu ngambang-ngambang gitu, berarti nilai diskriminannya kurang dari 0. Jadi jawabannya itu yang ini nggak sih? Yang D. Ya, betul yang D. Oke, kita lanjut ya. Sok atuh silakan dikerjakan. Nilai maksimum minimum. Ini kayaknya agak panjang nih, makanya waktunya 2 menit. Ya, 53 detik lagi diberikan fungsi kuadrat fx min x kuadrat plus ax plus b dengan a dan b konstanta real. Oh, baru 13 yang jawab. Jika f1 sama dengan f3 sama dengan 5, maka nilai ekstrem fungsi f adalah, ini aku kasih clue ya, masukin dulu satunya diganti, nilai x-nya itu diganti 1 dulu,
nanti disama dengan 5, terus nilai X-nya diganti 3, nanti disama dengan 5, nanti ketemu nilai A, ketemu nilai B, terus ketemu nilai ekstrim ya deh. Gitu. Terus buat tahu minimum maksimumnya itu dilihat koefisien dari X kuadrat. Dia minus atau enggak. Gitu. Kalau minus, berarti kurva terbuka kemana, berarti nilainya maksimum atau minimum. Gitu. 1. Jeng jeng, waktu habis. Iya. Sebentar. Oke, yang pertama Fadila Gea, terus ada Metia, ada Raffi Hendiansyah, ada segala macam. Nah, jawabannya itu, bener ya, ini tuh ketutupan monitornya di aku. Ini jelek banget sih. Aduh. Ya, jawabannya yang, jawabannya yang maksimum sama dengan 6. By the way, ini tuh aku dari tadi nyari cara buat annotate langsung, tapi nggak bisa. Jadi, nanti aja kita bahasnya. Aku udah nyiapin ini juga sih pembahasannya, aku tulis tangan dijelasin di satu-satu gitu. Nanti ya, kita lanjut aja dulu ke soal berikutnya ya. Ke next question. Soal ketiga. Nah, itu dia soalnya. Wah, dia ujian masuk Undip. Tapi ini masih bisa dikerjain pas kelas 10 gitu kok. Katanya nilai P X per 2 sama dengan X kuadrat plus 2X plus 3. Maka jumlah semua nilai X yang memenuhi P2X sama dengan 4 adalah berapa? Ini aku kasih clue. Boleh dong aku kasih clue. Nilai dari jarak antara X per 2 sampai ke 2X itu berapa? Loncat 4. Loncat 4. Dia dikali 4 kan? Nah, nanti nilai kali 4-nya itu tuh diganti ke X gitu. kayaknya nggak guna deh clue aku. Ya gitu. Jadi ya udahlah, kalian kerjain aja lah. Nembak juga boleh, nembak. Waktunya juga lama kok. Ayo semangat, ayo semangat. 50 detik lagi. Kira-kira berapa ya jawabannya? Apakah 1 atau setengah atau 1/8 atau minus 1/8 atau minus setengah? Silakan dicari. Nanti soalnya kakak bahas kan ya? Iya ya, aku bahas. Tenang. Atau nggak usah aku bahas ya? Enggak. Ya aku bahas kok, tenang aja. Oke, 10 detik lagi guys. Mantap, waktunya habis. Time's up. Ini kita skip aja lah ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 4. Jeng. Itu. Diketahui bahwa fx adalah fungsi kuadrat yang memenuhi persamaan x kuadrat min 2x plus 3 kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan 2x kuadrat min 4x plus 4 untuk semua bilangan real x. Jika diketahui bahwa f5 sama dengan 26, maka f7-nya berapa? Ini aku kasih clue lagi. 5-nya, nilai x-nya itu kalian ganti dengan 5, baik di sisi kiri atau sisi kanan. Habis itu kalian cari selisihnya berapa, kalian hitung, ntar ketemu tuh angka, kurang dari sama dengan angka, kurang dari sama dengan angka. Kalian cari selisihnya berapa. Terus kalian ganti nilai x-nya itu sama jadi 7. Jadi berapa angka, kurang dari sama dengan F7, kurang dari sama dengan berapa angka. Terus ntar dicari jaraknya berapa. Terus nanti ketemu deh nilai F7-nya berapa. Gitu. Oke, 40 detik lagi.
6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Jawabannya adalah 56, kalau nggak salah. Ya, oke, kita lanjut ke soal terakhir. Ini soal cerita, soal aplikasi gitu. Pengaplikasian dari fungsi kuadrat, tapi masih bisa dicoba-coba kok. Pak Bahar memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan lebarnya itu 10 meter kurangnya dari setengah panjangnya. Oke. Dengan lebar 10 meter kurangnya dari setengah panjangnya. Apabila luasnya 400 meter persegi, maka lebarnya itu berapa? Ini aku kasih clue. Coba gambar dulu persegi panjangnya. Terus dipahami kata kunci yang lebar 10 meter kurangnya dari setengah panjangnya. Menit lagi, guys. Oke, kurangnya 10 meter kurangnya dari setengah panjangnya. Berarti setengah panjangnya 10 meter kurangnya dari setengah panjangnya. Misalkan aku punya uang 3.000 kurangnya dari uang paman. Nah, uang paman tuh 10.000 gitu. Berarti uang aku 10.000 dikurang 3.000. Berarti 10 meter kurangnya itu dari apa dikurang apa. Ya, 15 detik lagi. 10 meter kurangnya dari setengah panjangnya. Baca pelan-pelan aja. Oke, kalau berisik aku diam. Kanot, waktu habis. Time's up. Mantap. Kita lihat. Nggak kita lihat kan, kita selesaikan. Kita next question. Yes, do you want to quit the quiz? By the way, kita lihat dulu ya si peringkat pertama, kedua, ketiganya ini. Oke, Nando Samu C kalah sama bisa di SS terus nanti DM Instagram aku aja ya. Ya, ntar tergantung aku mau kasih apa. Tapi boleh DM Instagram aku aja. Oke, nah dari 5 soal yang tadi itu kita bahas cepat aja karena udah jam 5.32. Takutnya ada yang udah maghrib di daerahnya. Oke. Ini ya, yang tadi nomor 1 nggak usah dibahas lagi ya kan tadi udah dibahas yang tadi. Dia itu ngadepnya ke bawah, berarti A-nya kurang dari 0. Terus dia itu berpotongan sama C, berpotongan sama Y tapi negatif, berarti C-nya itu kurang dari 0. Terus dia ini ngambang nih, dia nggak berpotongan sama sumbu Y, sama sumbu X maksudnya, maaf. Berarti dia D-nya kurang dari 0. Oke, nih nomor 2. Diberikan fungsi kuadrat dengan A dan B-nya itu konstan real. Nilai F1 sama dengan F3 sama dengan F5 sama dengan nilai F1 sama dengan F3 sama dengan 5. Nilai ekstrim fungsi F-nya itu berapa? Oke, nilai ekstrim itu, ini aku kasih note. Nilai X, oh my god. Sebentar, pennya terlalu kecil. Nilai ekstrim itu berarti nilai puncak ya. Iya, nanti aku kirim juga kok pembahasannya. Tenang aja. Nih, kayak aku bilang, nilai F1 kita ganti dulu X-nya dengan 1. Berarti min 1 kuadrat ditambah A dikali 1 ditambah B. Sama dengan 5. Nanti ketemu dong persamaan dari A plus B sama dengan 6. Terus kita ganti nilai X-nya dengan 3. Berarti minus dikali 3 kuadrat ditambah A kali 3 tambah B sama dengan 5. Nanti ketemu nih 3A plus B sama dengan 14. Terus kita eliminasi. A dikurang 3A min 2A. B dikurang B habis. 6 dikurang 14 minus 8. Nanti ketemu nilai A-nya berarti 4. Nilai A-nya ketemu, kita masukin ke sini. Berarti 4 ditambah B sama dengan 6. Berarti nilai B itu ntar ketemu 2. Terus kita susun ulang persamaannya. Kan tadinya kayak gini nih. Berarti nilai fx-nya, nilai fx-nya itu sama dengan min x kuadrat ditambah A-nya kita ganti. A-nya itu 4 tambah 4x
ditambah sama 2. B-nya itu kan 2. Terus tinggal nilai ekstrim deh. Nilai ekstrimnya itu tadi si rumusnya min D per 4A. Kalian hitung, tinggal masukin angka, dapet deh nilainya 6. Terus karena dia itu koefisien dari A-nya, si ini tuh negatif kan. Berarti kurvanya bakalan kayak gini dong, ngadepnya ke bawah. Berarti dia itu bakalan nilai maksimum. Makanya jawaban yang A, nilai maksimumnya itu 6. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Ini nanti aku share pembahasannya by the way. Jadi kalau teman-teman udah capek nyatet, nggak usah dicatat juga nggak apa-apa. Di sini, karena aku bilang, aku kasih clue kan tadi, kalau si X per 2 ke 2X itu jaraknya harus dikali 4. Berarti nilai X-nya ini di dalamnya itu dikali 4. Kayak gimana maksudnya? Kayak gini nih, diganti sama 4X, terus dikuadratin, ditambah sama 2, dikali sama 4X, terus ditambah sama 3. Hasilnya itu katanya sama dengan 4, berarti sama dengan 4. Terus kalau udah kita susun persamaan yang barunya, kita benerin gitu, kita rapiin, nanti ketemu deh hasilnya 16X kuadrat plus 8X sama dengan 1. Terus nanti kita cari, ketemu nilai X-nya itu adalah 1/8 dan 0. Makanya terus kita jumlahin 1/8 tambah 0, nilainya adalah 1/8. Kayak gitu. Terus yang si nomor 4. Nomor 4 diketahui bahwa si fx-nya itu memenuhi persamaan ini kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan itu. Kita masukin dulu F5, X-nya diganti sama 5 ke sini, 5 kuadrat dikurang 2 kali 5 ditambah 3, ini ya. Kurang dari sama dengan F5, kurang dari sama dengan ntar ketemu dihitung 18, kurang dari sama dengan 26, kurang dari sama dengan 34. Oh, ternyata masing-masing itu sama-sama ditambah 8 jaraknya. Berarti kita lakuin juga hal yang sama F7. Nah, kita ketemu 38 ke F7, F7 ke 74. Waduh, jaraknya berapa nih? Kan nggak mungkin cuma ditambah 8 ya. Jadi cara nyari jaraknya itu ini dikurang sama ini. 74 dikurang sama 38. Oh, hasilnya 36. Terus kita bagi 2. Hasilnya 18. Berarti nilai F7 adalah 38 ditambah 18. Kayak gitu. Terus yang terakhir soal si Pak Bahar ini. Karena aku bilang jangan sampai bingung sama sini. Lebar 10 meter kurangnya dari setengah panjangnya. Berarti setengah panjangnya setengah P dikurang sama 10. Ini adalah lebarnya. Gitu. Ini ya, udah aku tulis. Terus gambar si persegi panjangnya biar nggak ribet. Ini panjang, terus di sini lebar. Lebarnya itu sama dengan setengah P minus 10. Terus dibilang luasnya adalah 400 meter persegi. Ya udah, luas itu kan panjang kali lebar. Terus kita masukin panjang dikali lebar. Berarti P dikali setengah P minus 10. Hasilnya harus sama dengan 400. Kita ketemu persamaannya tapi depannya masih setengah, jadi nggak enak kan kalau ada pecahan, mending kita kaliin 2 semua. Nanti kita ketemu nilai P-nya. Oh, nilai P-nya ada yang positif, ada yang negatif. Nggak mungkin dong nilai panjang itu negatif, jadi ini diambil cuma yang positif. Terus yang ditanya apa sih? Sebenarnya ditanya adalah lebarnya. Lebarnya itu apa? Setengah P minus 10. Setengah dikali 40 dikurang 10. Sama dengan 10. Gitu. Yeay. Oke. Gimana guys? Pusing nggak? Pusing nggak? Enggak kan? Berhubung udah jam 5.37 juga, ini teman-teman yang belum isi kantor fallback ya, oke. Yang belum isi presensi, isi aja dulu. Aku resend. Bentar ya, aku resend. Nah itu yang belum isi presensi bisa diisi aja dulu. Takutnya tadi ada yang kelewat. Berhubung udah jam 5.38 juga, pembelajaran hari ini aku tutup. Semoga ilmunya hari ini bermanfaat. Kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sampai ketemu kapan-kapan di lain waktu. Semoga kalian bisa masuk ke universitas yang kalian impikan. Semoga lancar. Kayaknya kalian udah selesai ya PAS ya. Tapi kalau misalkan ternyata nggak jadi libur, semoga kegiatannya bisa bermanfaat. Kalau jadi libur berarti alhamdulillah. Iya, sama-sama. Ini aku